ciri dari 4 penunggang kuda di akhir zaman. Mengapa Tuhan menggunakan ilustrasi kuda 4 ekor? Mengapa mereka dibiarkan membawa penderitaan dan kematian? Keempat meterai pertama dari 7 meterai yang dibuka Yesus di kitab Wahyu terkait dengan akhir zaman yang dikhotbahkan yang di Bukit Zaitun. Masing-masing dari keempat penunggang kuda melambangkan malapetaka yang menimpa bumi sebagai pertanda datangnya hari Tuhan yang mengerikan ketika murka Allah terhadap dosa dinyatakan. Mengapa kuda? Kuda dalam Alkitab digunakan terutama untuk berperang atau simbol seorang raja, melambangkan perang terhadap manusia yang diwakili oleh para penunggangnya. 4 kuda ini akan datang. Mengapa ada 4 penunggang kuda yang berkaitan dengan kiamat, bukan 2 atau 7? Angka 4 menerangkan akan 4 penjuru bumi yang bisa kita lihat di Yesaya 11 ayat 12. Juga digunakan dalam Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. 4 kuda mengacu pada 4 arah penjuru bumi. Penunggang kuda pertama. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Jadi penunggang kuda pertama dari keempat penunggang kuda ini yang memiliki sebuah panah dan mahkota menunggangi kuda putih. Mahkotanya melambangkan otoritasnya untuk menaklukkan. Yesus sebenarnya menyingkapkan apa yang dilambangkan oleh simbol kuda pertama ini. Perlu dicatat, Yesus yang memberikan wahyu kepada Yohanes tentang akhir zaman. Dan Yesus sudah berkhotbah tentang akhir zaman kepada murid-murid. Itu bahkan khotbah Yesus pertama sekali di Bukit Zaitun. Dalam wahyu akhir zaman yang Yesus ungkapkan kepada Yohanes, Yesus berbicara lebih detail walaupun dibungkus dengan misteri untuk kita merenungi rahasia di balik wahyu tersebut. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Penunggang kuda pertama dari 4 penunggang kuda kiamat ini melambangkan penipuan rohani dalam jumlah besar. Perjalanannya yang tanpa darah melambangkan penaklukan pikiran manusia melalui kebohongan dan tipu daya. Tujuannya adalah agar setiap orang menyembahnya. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Penunggang kuda kedua. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Penunggang kuda kedua yang memiliki wewenang untuk mengambil kedamaian dari bumi menunggangi seekor kuda merah. Ia melambangkan perang dan tindakannya menyebabkan orang saling membunuh. Yesus menyingkapkan apa yang dilambangkan oleh simbol kuda kedua ini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi.
tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Penunggang kuda kedua ini akan menyebabkan konflik dan pertikaian antar bangsa di dunia. Kebohongan iblis akan membuat manusia saling membenarkan diri sendiri yang akan menyebabkan pertumpahan darah di seluruh dunia. Penunggang kuda ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Artinya menggambarkan keadaan kelaparan yang parah, di mana harga bahan pokok naik sangat mahal. Dalam keadaan ini 1 dinar adalah upah sehari seorang pekerja. Dan biasanya orang dewasa makan roti yang dibuat dari secupak gandum dalam 1 hari. Dengan demikian upah sehari seorang pekerja hanya cukup untuk makan dia sendiri. Yesus sendiri menyingkapkan apa yang dilambangkan oleh simbol kuda ketiga ini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Penunggang kuda ketiga dari 4 penunggang kuda melambangkan bencana kelaparan. Koin perak sedinar dianggap sebagai upah sehari bagi seorang pekerja. Ayat ini memberitahu kita bahwa manusia di akhir zaman harus bekerja seharian penuh hanya untuk membeli makanan agar dapat bertahan hidup sedikit lebih lama. Kelaparan adalah konsekuensi alami dari perang yang terjadi. Penunggang kuda keempat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Penunggang kuda keempat adalah penunggang kuda kiamat, menunggangi seekor berwarna kehijauan. Penunggang kuda ini adalah Maut, satu-satunya dari keempatnya yang memiliki nama. Warna yang disebutkan kehijauan di sini, pucat, berasal dari bahasa Yunani kloros, yang jelas merujuk arti kepada pucat kehijauan. Mengapa kuda keempat penunggang kuda ini berwarna pucat kehijauan? Karena melambangkan kematian. Orang dengan kulit terang biasanya tampak pucat kehijauan dalam 30 menit ketika orang tersebut meninggal. Perubahan warna kulit pucat kehijauan ini disebabkan oleh darah yang keluar dari permukaan kulit karena sistem peredaran darah berhenti. Jadi kuda hijau di sini melambangkan kematian manusia sesuai nama penunggang kuda tersebut, maut atau kematian. Penunggang kuda itu diberi wewenang untuk membunuh 1/4 dari penduduk bumi. Penunggang kuda itu adalah pembinasa terbesar manusia di akhir zaman nanti. Yesus menyingkapkan apa yang dilambangkan oleh simbol kuda keempat ini. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat, bahwa kecuali ia kembali, semua kehidupan manusia akan berhenti. Mengapa Tuhan mengizinkan keempat penunggang kuda kiamat itu melakukan semuanya itu? Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan Yesus sudah berkhotbah tentang akhir zaman kepada murid-murid. Itu bahkan khotbah Yesus pertama sekali di Bukit Zaitun.
Nah, di dalam wahyu akhir zaman yang Yesus ungkapkan kepada Yohanes ini, Yesus berbicara lebih detail walaupun dibungkus dengan misteri untuk kita merenungi rahasia di balik wahyu tersebut.